Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Aldila Akbar, NPM 25420201064 dari Universitas Borneo Tarakan, Program Studi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma pemrograman, mata kuliah dasar pemrograman. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjumlahan. Algoritma penjumlahan ini berfokus pada penjumlahan deret angka. Algoritma ini berkaitan dengan cara menjumlahkan serangkaian angka yang membentuk deret. Deret angka tersebut biasanya direpresentasikan atau disimpan dalam struktur data seperti list atau array dalam pemrograman. Di sini ada dua contoh. Contoh pertama ini berarti dia menjumlahkan semua elemen X mulai dari indeks ke 0 atau X0 hingga indeks ke N atau Xn. Yang contoh kedua ini berarti menjumlahkan setiap elemen X yang sudah ditambah 2 mulai dari indeks ke 0 hingga ke N. Berikutnya, menjumlahkan elemen list. Pada bagian ini menjelaskan cara menjumlahkan semua elemen dalam sebuah list atau yang dikenal juga sebagai array dalam pemrograman dengan langkah-langkah yang mudah dipahami. Di sini kita memiliki sebuah daftar angka seperti 12, 34, 23, 1, dan 3. Setiap angka dalam daftar ini memiliki posisi atau indeks yang unik, dimulai dari 0. Misalnya 12 berada di indeks ke 0, 34 di indeks ke 1, dan seterusnya. Untuk menghitung total nilai atau sum, kita cukup menjumlahkan setiap elemen berdasarkan posisinya. Jadi, sum akan menjadi X di indeks ke 0, ditambah X di indeks ke 1, dan seterusnya sampai elemen terakhir. Dengan menjumlahkan elemen tersebut, kita akan mendapatkan total nilai. Di sini 12 ditambah 34 tambah 23 tambah 1 tambah 3 sama dengan 73. Ini adalah prinsip dasar untuk menjumlahkan semua nilai dalam sebuah kumpulan data. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Pada bagian ini menunjukkan contoh algoritma penjumlahan yang salah dan bagaimana seharusnya dilakukan. Kesalahan dalam algoritma yang ditampilkan mencoba menjumlahkan elemen-elemen dalam sebuah list X secara manual satu persatu. Di sini tertuliskan X0 tambah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Ini tidak efisien. Metode ini sangat merepotkan jika list X memiliki banyak sekali elemen. Kamu harus menulis ulang output untuk setiap penambahan elemen baru. Ini juga tidak fleksibel jika jumlah elemen dalam list berubah. Algoritma ini harus diubah secara manual yang tidak praktis. Solusi yang benar, gunakan variabel penampung. Ini berarti kita membuat sebuah variabel yang awalnya bernilai 0. Kemudian kita akan mengulang melalui setiap elemen dalam list dan menambah nilai setiap elemen ke variabel total tersebut. Mengapa ini solusi yang benar? Dengan perulangan, kamu tidak perlu menulis setiap elemen secara manual. Algoritma akan bekerja secara otomatis untuk jumlah elemen berapapun. Ini juga fleksibel. Algoritma akan tetap berfungsi meskipun jumlah elemen dalam list berubah, karena ia akan mengulang sebanyak elemen yang ada. Berikutnya, di sini kita akan membahas tentang algoritma penjumlahan menggunakan variabel penampung. Di sini kita memiliki daftar angka atau list. Misalnya X
12, 34, 23, 1, dan 3. Di mana setiap angka memiliki posisi indeks masing-masing dimulai dari 0. Variabel penampung atau S, kita membuat sebuah variabel S yang berfungsi sebagai tempat penampungan untuk menyimpan hasil penjumlahan sementara. Nilai awal S selalu dimulai dari 0. Proses penjumlahan. Untuk mendapatkan total penjumlahan seluruh angka di list X, kita akan mengulang langkah-langkah berikut. Yang pertama, ambil satu persatu angka dari list X. Tambahkan angka yang diambil tersebut ke nilai S yang sudah ada. Kemudian, simpan hasil penjumlahan baru ini kembali ke variabel S. Hasil akhirnya, setelah semua angka dari list X selesai, ditambahkan, nilai akhir yang tersimpan di S adalah total penjumlahan seluruh angka dalam list tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan coba menjelaskan langkah-langkah penjumlahan dengan variabel penampung. Di sini kita punya list X 12, 34, 23, 23, 1, dan 3. Langkah pertama, kita akan mengambil angka pertama dari X, yaitu 12. Tambahkan ke S. Sekarang, S sama dengan 0 ditambah 12 sama dengan 12. Langkah kedua, ambil angka kedua dari X, yaitu 34. Tambahkan ke S sekarang. Jadi, S sama dengan 12 tambah 34 sama dengan 46. Langkah ketiga, ambil angka ketiga dari X, yaitu 23. Tambahkan ke S sekarang. S sama dengan 46 tambah 23 sama dengan 69. Langkah keempat, ambil angka keempat dari X, yaitu 1. Tambahkan ke S sekarang. Jadi S sama dengan 69 ditambah 1 sama dengan 70. Langkah kelima, ambil angka kelima dari X, yaitu 3. Tambahkan ke S sekarang. Jadi S sama dengan 70 tambah 3 sama dengan 73. Oke, selanjutnya masuk pada rekap penjumlahan. Di sini terdapat gambar penulisan dari langkah ke-1 hingga langkah kelima. Penjelasannya, jika angka indeks yang berwarna merah diganti dengan satu variabel yang dapat diulang-ulang, misalnya adalah I, maka sederhananya di dalam pengulangan akan dilakukan ekspresi sebagai berikut. Di sini terdapat contohnya. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai notasi algoritma penjumlahan. Algoritma ini dirancang untuk menjumlahkan semua nilai yang ada dalam sebuah daftar array. Kemudian sini ada kamus. Ini adalah daftar array yang berisi angka-angka yang akan dijumlahkan. Contohnya 12, 34, 23, 1, dan 3. S ini adalah variabel penampung atau tempat untuk menyimpan hasil penjumlahan sementara dan akhirnya hasil total. S diatur ulang menjadi 0 di awal untuk memastikan tidak ada nilai sisa dari perhitungan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada langkah-langkahnya. S atau variabel penampung total diatur nilainya menjadi 0. Perulangan traversal. Algoritma akan mengunjungi setiap angka atau XI dalam daftar X satu per satu dari awal hingga akhir. Penjumlahan. Setiap kali sebuah angka atau XI diambil, angka tersebut ditambahkan ke nilai S yang sudah ada. Jadi, S akan terus bertambah dengan setiap angka yang dilewati. Hasil akhirnya, setelah semua angka dalam daftar X selesai dijumlahkan, nilai akhir dari S yang merupakan total penjumlahan akan ditampilkan, output. Oke, selanjutnya
kita lanjutkan pada algoritma pertukaran dua variabel. Misal di sini kita memiliki A. A itu nilainya 10 dan B 5. Bagaimana caranya agar A sama dengan 5 dan B sama dengan 10? Di sini kita memiliki 3 solusi penyelesaian. Yang pertama ada aritmatika, namun ini terbatas untuk variabel yang bertipe numerik. Kemudian ada operasi SOR, dan yang terakhir ada variabel penampung. Berikut ini ialah penjelasan tentang aritmatika, operasi SOR, dan variabel penampung. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu ialah aritmatika terbatas di numerik. Tadi sudah diketahui nilainya A itu sama dengan 10 dan B sama dengan 5. Pertanyaannya, bagaimana supaya A 5 dan B 10? Di sini kita langsung saja ke penyelesaiannya. A sama dengan 5 ditambah 10 hasilnya 15. Kemudian B sama dengan 15 dikurang 5 sama dengan hasilnya 10. Lalu A sama dengan 15 dikurang 10 sama dengan 5. Jadi kita dapat hasil yang diminta pada pertanyaan ini, B sama dengan 10 dan A sama dengan 5. Baik, berikutnya kita lanjut pada source swap. Source swap adalah cara cerdas untuk menukar nilai dua variabel tanpa memerlukan variabel tambahan atau sementara. Bagaimana cara kerja source swap? Source swap memanfaatkan operator bitwise SOR yang membandingkan bit-bit dari dua angka. SOR akan menghasilkan 1 jika bit-bit yang dibandingkan berbeda dan 0 jika sama. Untuk menukar dua variabel, misalnya X dan Y, kita akan melakukan 3 operasi SOR secara berurutan. Yang pertama, X sama dengan X SOR Y, Y sama dengan X XOR Y, dan X sama dengan X XOR Y. Contoh, jika X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3, langkah pertama yang akan kita kerjakan yaitu X sama dengan X XOR Y menghasilkan X sama dengan 1010 XOR 0011 sama dengan 1001 yang merupakan nilai asli Y setelah di XOR dengan X atau nilai gabungan X dan Y. Langkah kedua, Y sama dengan X XOR Y dengan X yang baru menghasilkan Y sama dengan 1001 XOR 0011 sama dengan 1010 atau nilai asli X. Langkah ketiga, X sama dengan X XOR Y dengan X yang berisi nilai asli X menghasilkan X sama dengan 1001 XOR 1010 sama dengan 0011 atau nilai asli Y. Baik, kemudian kita lanjut pada solusi terakhir, yaitu variabel penampung. Pada bagian ini menjelaskan cara menukar nilai dua variabel, misal X dan Y, menggunakan variabel penampung sementara atau dummy atau temp. Kita menciptakan variabel temp sebagai tempat penyimpanan sementara, menyimpan nilai X ke temp. Nilai dari X yaitu 10 disimpan ke temp sehingga temp sekarang berisi 10. X masih berisi 10. Kemudian kita menyimpan nilai Y ke X. Nilai dari Y yaitu 3 disalin ke X sehingga X sekarang berisi 3.
Y masih berisi 3, tem berisi 10. Kemudian kita menyimpan nilai tem ke Y. Nilai yang ada di tem, yaitu 10, disalin ke Y, sehingga Y sekarang berisi 10. Sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.